Nah, umat Islam itu Allah katakan wala tahinu, jangan lemah, kamu jangan bersikap lemah ya. Karena kamu adalah umat yang terbaik tadi kan di atas ya, umat yang terbaik. Jangan bersikap lemah. Wala zanu, dan janganlah pula kamu bersedih. Wa antumul a'launa, kalian adalah umat yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mukminin, kalau kalian benar-benar beriman, begitu ya. Nah, kita ini imannya benar-benar apa benar-benar ini ya. Imannya kita ini benar-benar apa benar begitu kan? Kalau imannya benar-benar, kata Allah katakan antumul a'laun, kalian adalah yang terbaik. Baik. Yang terakhir nih kita kutip ya. Walillahi, dan bagi Allah lah al-izzatu, kemuliaan itu. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil mu'minin, dan bagi orang-orang hebat tuh. Yang pertama Allah katakan adalah umat yang terbaik, yang kedua umat yang terunggul, dan yang ketiga umat yang satu-satunya memiliki kemuliaan. Kan gitu tuh. Benar? Yakin kan nih? Yakin nggak? Yakin. Allah yang ngomong. Masalahnya kan begini, kita ini benar nggak nih? Gitu ya. Benar nggak kita ini sekarang dalam keadaan mulia, dalam keadaan terunggul, dalam keadaan terbaik? Benar apa enggak? Gitu ya. Nah, oh ternyata enggak. Berarti yang salah siapa nih? Oh ternyata realitasnya enggak nih. Berarti yang salah siapa? Kita. Gitu ya. Nah, kemarin kemudian kita sudah bahas mengenai faktor-faktornya. Di antaranya adalah ini kan kemarin ya, at-takhalluf al-am, yaitu keterbelakangan kita kaum muslimin secara umum untuk apa? Rabbil hadra al-haditsah ya, untuk bersama-sama bersaing dalam membangun peradaban baru. Kemudian kelemahan kita yaitu diantaranya adalah karena kita tidak mengikuti perkembangan an-nahdah, itu kebangkitan ilmiah di zaman sekarang. Kebangkitan ilmiah di zaman sekarang, kemarin kita sudah singgung ya, yaitu al-ulum at-tabi'iyah, yaitu ilmu yang bersifat kealaman ya, ilmu alam ya, ilmu natural itu kan. Kalau ilmu sosial mah sudah pada keren katanya begitu. Kalau ilmu sosial sudah pada keren. Ilmu yang lain sudah pada keren. Kita ketinggalannya dari sini. Dari ilmu apa tadi? Kealaman. Kemudian industri dan hal-hal pokok di dalam kehidupan terkait dengan ilmu pengetahuan ini. Makanya kan akhirnya kita tidak punya ini. Kalau digambarkan kemarin ya, orang-orang punya berbagai macam teknologi, kita nggak punya apa-apa, termasuk teknologi senjata umpamanya ya, yang dipergunakan oleh orang untuk menteror bangsa-bangsa, termasuk bangsa Islam juga diteror kan? Ya, karena kita tidak punya apa, tidak punya teknologi ini, kita ketinggalan di sini. Nah, ini yang kita kutip kemarin tuh, Muhammad Asad ya, Muhammad Asad ini mu'allaf dalam bukunya Islam at Crossroad, itu beliau kan bilang begitu juga. Pokoknya kalau soal ajaran agama, ajaran ritual ya, sisi ritual pokoknya paling keren, lengkap itu.
Orang-orang lain karena bingung aja ritualnya tidak jelas, akhirnya di tempat ibadahnya jadi dangdutan gitu ya. Ya, coba lihat tuh. Orang-orang lain ibadahnya kan nggak jelas nih. Ibadahnya nggak jelas, aturannya nggak jelas gitu kan ya. Akhirnya apa? Akhirnya di dalam tempat ibadahnya itu ya mereka menggelar dangdutan. Jadi ibadahnya sendiri dangdutan begitu ya. Umat Islam itu sangat jelas itu dan sangat clear, nyata begitu ya. Dari segi akhlak luar biasa. Contohnya Nabi Muhammad SAW dari segi etika ya. Dari segi susunan sosial, kohesivitas, kekuatan keterikatan sosial sudah luar biasa. Pokoknya di sini aja nih kata beliau. Kata beliau di sini nih. Jadi kita tidak bisa berkembang, tidak bisa bersaing dengan mereka untuk bersama-sama memajukan teknologi. Teknologinya kalau umat Islam yang punya, dia teknologinya akan menjadi teknologi rahmatan lil alamin, begitu ya. Rahmatan lil alamin. Kalau umpamanya mereka bisa membangun teknologi atau teknologi nuklir, nuklirnya dipergunakan untuk kesejahteraan manusia, kan begitu ya. Nah, baik. Itu bahasan kita kemarin, betul? Betul nggak? Jadi sekarang begini, kalau begitu ya. Oh, ini anak saya ini punya bakat nih. Punya bakat kelihatannya. Ini di bidang ilmu biologi, kembangin. Dukung. Begitu kan? Didukung. Karena Allah itu menitipkan kepada makhluknya dengan bakat-bakat yang berbeda. Sesuai dengan kebutuhan hidup ini. Kehidupan ini kan kebutuhannya banyak ya. Betul. Lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup ini supaya berjalan, maka Allah kemudian menitipkan bakat-bakat yang berbeda. Di negara-negara yang pendidikannya sudah maju, dari awal anak itu diidentifikasi. Ini bakatnya apa nih? Kemampuannya apa nih? Kan begitu. Sehingga ketika mereka mengambil jurusan atau mengambil subjek yang akan didalami, itu sudah ada pada jalan yang benar. Karena apa? Karena sesuai dengan bakat yang dimiliki. Itu apa namanya itu? Penelusuran bakat, begitu ya. Penelusuran bakat. Nah, jadi kita kembangkan ini. Harus kita kembangkan. Jangan takut, wah ini kalau anak saya mempelajari IPA ya dengan berbagai macam ilmunya kan nggak dapat pahala. Kata siapa nggak dapat pahala? Ya betul. Lihat ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya lihat. Bagaimana Allah mendorong umatnya untuk memikirkan persoalan-persoalan alam ini. Kan begitu ya. Baik ya. Jadi pada poin 8 ini intinya adalah bahwa kita harus mengakui kelemahan kaum muslimin ini di dalam bidang ilmu-ilmu kealaman yang melahirkan teknologi. Satu ya. Yang ke-7 sekarang nih. Yang ke-7. Yang 8 udah clear ya? Clear ya? Clear ya? Jadi kalau punya anak, ternyata bakatnya matematik, dukung. Begitu kan? Bakatnya fisika, dukung. Bakatnya kimia, dukung. Kan begitu ya? Nanti kuliahnya bakatnya apa nih? Wah ini kelihatan anak saya ini seneng bener nih main-mainin bom gitu ya. Dukung. Gitu ya. Jangan malah ditangkap, nanti tangkap orang senang bikin bom malah ditangkap. Harusnya apa itu? Harusnya dikumpulin terus dikasih apa? Dikasih tugas-tugas, dikasih pengarahan, dikasih pendalaman sehingga dia bisa bikin bom. Karena bom itu berguna. Berguna nggak bom? Ya berguna lah. Untuk umat Islam berguna. Buat apa? Buat mempertahankan diri atau buat menjadi bangsa yang punya harga diri, yang punya harga diri, yang punya pede gitu ya, punya pede. Kalau kita nggak punya apa-apa tuh nanti diteror sama bangsa lain ya sudah tidak berdaya seperti sekarang ini ya. Baik. Syalul dakwah ilal Islam kanizam hukmin wa uslubi hayatin. Ini bapak-bapak ini berarti kita berbicara tentang
ideologi Islam. Itu ya. Nah, kalau Bapak-bapak ikuti pembicaraannya di medsos itu, umpamanya kayak Pak Din Samsudin gitu ya, atau Rocky Gerung begitu. Seolah-olah ini ada upaya untuk menghilangkan politik Islam. Politik Islam. Politik itu kan berasal dari kata Yunani ya. Politik ya. Atau polisi, politik artinya negara. Di dalam Al-Quran itu ada al-balad, baladun, balad. Nah, kita lihat hurufnya nih. Politik. Tapi orang Inggris bilangnya paladi, paladi, paladi. Dalam Al-Quran ada baladi, baladun. Balad itu artinya bangsa, artinya kota kan. La uqsimu bihadzal balad. Ya, aku bersumpah dengan negeri ini, dengan kota ini. Ya, kelihatannya itu al-balad sama palati tadi. Palati kan pak, bahasa pak ya, bahasa Arab kan nggak ada pak ya, adanya ba ya. Kemudian ada lam, ada ta, da situ, palati. Itu artinya bangsa. Jadi politik itu artinya adalah ilmu kebangsaan, ilmu kenegaraan. Jadi kalau sekarang ada yang bilang politik itu kotor, benar apa salah? Politik itu kotor, benar apa salah? Agama suci, politik kotor, makanya jangan dicampurin antara agama dengan politik. Salah benar? Politik kotor katanya. Berarti ini kalau politik kotor, Indonesia kotor. Najis Indonesia kalau begitu ya. Karena politik itu apa tadi artinya? Atau apa tadi politik artinya? Politik kan artinya kan bangsa atau negara, gitu kan? Berarti kalau umpamanya politik kotor, Malaysia kotor, Arab Saudi kotor, ya. Kemudian semua kotor. Karena yang namanya politik itu adalah bangsa, negara. Nah, lalu bagus-bagus banget nih orang yang bilang politik kotor. Bukan politik yang kotor, orang-orang yang mainnya itu yang kotor. Makanya harusnya orang-orang yang main itu yang bersih. Ini kan untuk menjauhkan apa? Untuk menjauhkan orang-orang supaya jangan lagi memikirkan tentang politik Islam, gitu ya. Nah, Bapak-bapak, ini nih satu di antara kelemahan kita. Jadi katanya syalu itu lumpuhnya, mandulnya dakwah kita ini, dakwah mengajak berislam sebagai sebuah sistem hukum dan sebagai uslub hayat, sebagai way of life. Sebagai way of life. Jadi Islam itu way of life ya. Islam itu way of life. Oh enggak, saya mah mau sholat aja. Mau sholat doang pokoknya di masjid. Kalau urusan saya di luar, urusannya lain lagi. Itu bukan way of life namanya. Kalau way of life berarti cara hidup ya. Cara hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu namanya way of life. Kalau begini, saya mah mau way of life-nya di masjid aja. Kalau di luar mau ngapain? Itu namanya way of death namanya. Itu namanya jalan kematian kalau gitu. Di masjid kita hidup, di luar masjid kita mati. Islam kan nggak begitu. Islam itu di masjid kita Islam, di luar apa coba? Ya Islam, kan gitu ya. Nah, jawaban dari pertanyaan kenapa kita mundur itu diantaranya adalah
Karena kita ini gagal untuk mendakwakan Islam sebagai sebuah sistem kenegaraan, sistem hukum, dan sebagai way of life. Nah, itu di Indonesia ini kan yang ini nih, ini jarang orang-orangnya, jarang. Yang memperjuangkan ini kan jarang. Kalau ini bertentangan dengan Pancasila, enggak. Kenapa bertentangan dengan Pancasila? Orang sila pertama aja ketuhanan. Ya? Loh, ini bertentangan dengan undang-undang, siapa bilang? Lihat isi undang-undangnya. Gitu ya. Nah, wanamti aisyin wa ta'ayush, sebagai pola hidup dan kehidupan. Jadi kita gagal di sini, kata beliau. Kita gagal di sini, sehingga kita arah-arahnya nggak jelas nih. Ini kita hidup ini sebagai Muslim apa sebagai apa ya gitu ya? Sebagai Muslim apa sebagai gado-gado begitu? Wasijnu hadid dakwah dimna judul masjid. Dan kita membatasi dakwah Islam ini hanya di ruang-ruang masjid saja. Jadi memang ini sesuatu yang harus harus dipikirin. Jadi belum lama ini juga ada seorang ustadz ini ngobrol, ceritanya begini. Kemarin itu di masjid saya katanya ada petugas. Ada petugas negara ya, tak apa begitu. Terus dalam kesempatan itu dia diberikan waktu untuk menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya apa? Pokoknya kita mah katanya yang penting ini ibadah di masjid kita tenang. Ibadah di masjid kita tenang. Jadi nggak usah macam-macam pikiran kita, gitu ya. Usah kita nggak usah macam-macam. Yang penting kita di masjid bisa sholat tenang, bisa zikir tenang, gitu ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya kan jangan melakukan protes, jangan melakukan demo, jangan melakukan kritik. Nggak usah tuh untuk pemerintah, nggak usah. Ngapain ribut sekarang? Ya nggak usah. Kita mah yang penting sholat tenang. Nah itu ya. Ini nih. Padahal tadi jangan lupa tuh ayatnya. Apa ayatnya tadi? Orang sampai ditangkap-tangkap nih. Ini kan. Kamu itu umat terbaik kalau memerintahkan perbuatan yang baik. Mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau kitanya diem aja di masjid gimana? Di luar banyak kemungkaran, banyak kezolim, banyak kezolim. Terus kita diem aja di masjid umpamanya. Itu bagaimana tuh? Berarti kita tidak melaksanakan ayat ini. Ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Nggak jadi kita jadi umat terbaik, nggak jadi. Ya. Alhamdulillah di Indonesia ini masih banyak nih. Walaupun tidak banyak, hanya beberapa orang yang komitmen terus ya. Untuk apa? Untuk berdakwah, mendakwakan Islam secara menyeluruh, termasuk dalam urusan-urusan kenegaraan tadi, urusan bernegara, urusan berpolitik, urusan baik ini ya. Wa ta'zim mafhumiddin, dan mempersempit, mengurung. Mempersempit ya, takzim itu artinya mempersempit, mengurung. Mafhumiddin, pemahaman agama, konsep agama, bihaitsu la yatajawazu nitaqal ibadah wa tabul asyakhsiyin faqat. Dan mempersempit pemahaman konsep ibadah ini sehingga tidak melewati batas-batas ibadah pribadi.
Kayak tadi tuh, udah yang penting kita mau puasa tenang, sholat di masjid tenang gitu ya, zikir tenang gitu ya. Di luar mah nggak usah dipikirin ngapain gitu ya, nggak usah. Nah ini, jadi tadi itu diantaranya contoh tadi itu memberikan gambaran seperti begini. Jadi agama itu seolah-olah kalau kita sudah sholat ya udah selesai gitu ya. Banyak kan yang punya paham gitu ya. Kalau kita bilang mari kita beribadah, gambaran kita apa tuh? Biasanya nih umum nih, banyak-banyak ibadah ya. Biasanya apa? Gambar kita nih yang umum, sholat gitu kan ya, puasa gitu kan, zikir, baca Quran gitu ya. Terus di luar itu yang sangat luas itu apa dong? Bukan ibadah berarti gitu kan? Nah, nanti kita melihat bapak-bapak. Kita melihat ya, ada bahasannya supaya seperti pesan pada poin 7 ini, jangan sampai pemahaman agama kita kemudian dibatasi dengan ibadah-ibadah pribadi, ibadah-ibadah ritual pribadi. Karena umat Islam itu seperti dicontohkan oleh generasi kita dulu, dia itu harus aktif. Aktif apa? Aktif menyebarkan dakwah Islamnya. Karena kita harus yakin benar, nilai-nilai Islam itu adalah nilai-nilai terbaik, ajaran Islam itu adalah yang terbaik. Kalau kita nggak yakin, saya nggak yakin nih, Islam itu adalah agama yang terbaik, ajarannya terbaik, gitu kan ya. Kemudian akhlaknya terbaik, wah berarti kita bukan Islam lagi kalau nggak yakin dengan agamanya sendiri. Itu orang-orang itu zaman dulu saya ke Spanyol, sampai ke Eropa Timur, karena yakin benar ini agama yang benar, yang menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, kan gitu kan. Ini agama yang menjadi rahmat. Kita berkewajiban untuk apa? Untuk menebarkan ini. Akan begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat diteruskan oleh generasi kemudian itu betul-betul punya kewajiban, merasa wajib benar untuk menebarkan dakwahnya karena ajarannya itu adalah ajaran rahmat. Baik, sekarang kita ingin mempelajari seperti apa makna ibadah itu. Ada pertanyaan muncul sebelumnya. Tugas kita hidup di dunia ini untuk apa? Ibadah ya? Betul? Betul nggak? Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, gitu betul? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ya. Baik ya. Berarti sekarang kita akan mempelajari makna ini. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna, bangsa jin, wal insa, kita sebagai manusia, illa liya'budu, kecuali untuk apa? Makanya jangan diartikan dulu dengan mana menyembah, jangan ya. Jangan ya. Kecuali untuk menyembah aku, kata. Jangan dimaknai menyembah dah. Takutnya nanti kalau dimaknai menyembah, kita jatuh lagi ke istilah-istilah begini. Tempat ibadahnya orang Islam adalah apa? Masjid. Terus kalau di luar masjid tempat apa? Tempat maksiat. Gitu ya? Betul. Tempat ibadahnya orang Kristen apa? Gereja. Terus di luarnya buat apa? Tempat ibadahnya orang Kongfucu apa? Lenteng. Terus di luar tempat ibadahnya buat apa? Umat Islam juga begitu. Umat Islam itu
umat Islam itu, mana ya? Umat Islam itu, masjid hanya satu di antara bagian tempat, gitu ya? Betul? Betul nggak? Iya. Kalau gitu Pak Agus ke sekolahan maksiat ke sekolahan, tempat ibadah itu. Ya, kalau diartikan masjid doang. Kalau diartikan masjid doang begitu. Oh, kalau begitu ini umat Islam ini karena ibadahnya hanya puasa, zakat, gitu kan ya, sholat. Itu nanti bagian-bagian yang lainnya bagaimana? Baik ya. Oke ya. Ini ada gambar ya, betul? Ini gambar nih. Ya Bapak-bapak ya. Kita lihat nih. Kan ibadah ya. Tugas kita adalah apa tadi? Ibadah ya. Jin dan manusia tugasnya ini. Betul? Betul ya. Makna ibadah itu apa? Kita sudah tahu belum makna ibadah itu apa? Ini kan tugas kita nih. Masa kita nggak tahu sih dari dulu? Tugas kita adalah ibadah kan? Betul. Bapak-bapak jangan pura-pura nggak tahu tuh. Ya. Baik. Tugas kita kan beribadah. Betul? Terus kalau tugas kita beribadah berarti apa makna ibadah itu? Makna ibadah artinya apa? Bingung ya? Ayo. Sholat. Oh itu bukan ibadah itu. Itu bagian dari, itu ekspresi dari ibadah. Ekspresi dari ibadah. Nah, ibadah itu, mari kita lihat ya. Kita melihat ke sini, karena ibadah merupakan ajaran paling pokok tugas buat kita. Nih, hakikat ibadah fil Islam. Arti ibadah itu adalah nih at-ta'ah. Itu ibadah namanya. Ta'ah. Lalu sholat gimana? Karena kita taat ibadah kepada Allah, maka kita ikuti perintahnya sholat. Gitu ya? Gitu. Puasa gimana yang sebentar lagi kita laksanakan? Karena kita ibadah tadi kepada Allah, taat tunduk patuh kepada Allah, maka kita melakukan ibadah puasa sebagai perintahnya. Jadi ibadah itu maknanya adalah taat, tunduk, patuh. Berarti tugas kita hidup di dunia ini adalah taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu. Oh kalau gitu Allah nyuruh kita sholat, ya sholat. Kan gitu kan? Allah nyuruh kita puasa, ya puasa. Allah menyuruh kita berkeadilan, ya harus adil. Allah menyuruh kita berakhlak mulia, ya harus berakhlak mulia. Kan begitu. Itu ibadah berarti. Akhlak mulia, adil dan sebagainya itu ibadah. Nanti kita lihat ya. Taat, patuh, tunduk. Tunduk, takluk. Takluk kepada Allah, menyerah kepada Allah. Kerendahan. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita sebagai hamba Allah, sebagai hambanya Allah, kita merendahkan di hadapan Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan, karena kita merendahkan diri, kita ini hina di hadapan sebagai hamba, kita lakukan. Itu namanya ibadah. Sekarang kita lihat nih. Kalau begitu, tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lapangan ibadah itu mana? Lihat sini. Berarti ibadah kita harus mencakup keseluruhan aspek agama dan kehidupan. Contoh ya. Kalau di dalam Islam, ke kamar mandi aja kan diatur ya? Benar? Diatur nggak? Agama ini nggak ada tuh yang diatur gitu. Nggak ada. Ke kamar mandi diatur.
Karena kita ibadah tadi tunduk patuh kepada Allah, maka ketika mau masuk kamar mandi kita baca doa. Ketika keluar dari kamar mandi kita membaca. Jadi WC itu juga termasuk tempat ibadah orang Islam. WC itu tempat ibadah. Terus contoh lagi maunya apa? Aturan. Ketika kita BAB, kalau tidak ada dinding, tidak ada penghalang, maka kita tidak boleh menghadap ke kiblat. Itu kan ya, diatur ya. Tidak boleh menghadap ke kiblat kan? Karena kita ibadah, kita tunduk patuh kepada Allah, kita lakukan itu. Makanya kita bilang lagi, WC itu tempat ibadah kaum muslimin, apalagi istana. Masa lebih mulia istana, lebih mulia WC daripada istana? Ayo. Jadi istana tempat apa istana? Istana tempat apa? Tempat ibadah itu. Memang tempat ngapain? Tempat kongkolingkong, bukan, tempat ibadah. Makanya harus diisi oleh kaum muslimin. Apalagi gitu ya. Apalagi kalau urusan istana itu kan urusan banyak orang ya. Benar. Kalau kita di kamar mandi berapa orang? Satu, siapa doang? Kita doang kan? Itu ibadah. Kalau istana ngurus berapa orang? 270 juta lebih orang. Pahalanya lebih banyak yang mana tuh? Antara WC dan istana. Oh, Masya Allah. Masuk surga duluan pokoknya itu. Kalau benar, makanya setan itu ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, siapa 10 golongan yang paling engkau cintai pertama? Yaitu ya al-imam al-zalim, imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Gitu ya. Kenapa wajib? Wah, ya? Oh, waktunya habis. Ya? Waktunya habis ya? Oh, enggak. Kita nggak berbicara orang-orang ya. Ini berbicara konsep Islam gitu ini mah. Berbicara tentang kita, pokoknya tentang Islam begini harusnya begitu ya. Makanya tadi kenapa kita dikatakan oleh Allah menjadi orang yang mulia, jadi orang terbaik, yang mulia, yang terbaik, yang tertinggi. Kenapa kok memilih amat umat Islam? Boleh jadi kita kualat karena kita tidak melaksanakan. Yaitu kayak kata Muhammad Asad yang mu'alaf dari Austria itu, masalahnya umat Islam itu karena meninggalkan agamanya. Orang agamanya udah begitu keren kok. Begitu ya, masalahnya di situ. Baik. Sekarang kita ngutip nih, Tuh, sengaja kita tulis ini bagian rumah ibadah umat Islam. Sebab WC saja itu rumah ibadah, apalagi pasar. Emang pasar tempat apa? Yuk, pasar tempat apa? Ibadah itu. Itu orang kalau jujur dagangnya. Makanya kan ada beberapa faktor orang, beberapa person yang akan membuat dunia ini menjadi budi tegak. Di antaranya adalah para pedagang yang jujur. Iya betul. Masya Allah. Kalau dilaksanakan ya luar biasa. Cuman masalahnya kita enggak melaksanakan. Mana ya? Aku jadi kesini ya? Mana ini? Sebentar nih. Sebentar ya. Oh ini. Ini ya. Ada dialog. Ini. Baik ya. Imam Ibnu Taimiyah. Pernah dengar namanya? Pernah? Ya? Nah, ini biasanya banyak dirujuk oleh saudara-saudara kita yang Wahabi. Biasanya ya. Saudara-saudara yang Wahabi banyak merujuk ini. Imam Ibnu Taimiyah termasuk Muhammadiyah itu dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, beliau juga merujuknya ke kitab ini, begitu, ya.
Masalahnya nih, masalahnya jangan sampai menjelekkan orang ya. Ya, Muhammadiyah tidak boleh menjelekkan NU tidak boleh menjelekkan Muhammadiyah, gitu ya. Di sini apa di sini? Masjid ini apa? Muhammadiyah apa NU apa apa? Nah, itu bagus. Nanti ada tuh, ada faktor kenapa hancurnya Islam ada. Karena perpecahan-perpecahan ini. Itu apa namanya? Ottoman Empire, kerajaan Ottoman itu yang sekarang tersisa satu saja di Eropa, Istanbul itu ya. Yang dulu hampir semuanya dikuasai oleh Ottoman, oleh kaum muslimin itu. Kenapa itu jadi bangkrut? Karena terjadi friksi-friksi perpecahan di dalam. Nah, itu ada nanti. Nah, umat Islam ini sekarang jangan ini ya. Kita jangan, kalau masjid ini janganlah maunya tahlil haram, tahlil bid'ah, tahlil jangan di sini mah jangan ya. Jangan ya. Jangan. Artinya kalau memang kita punya paham tahlil bid'ah ya sudah begitu ya. Jangan mencemooh yang lain, gitu jangan ya. Mauludan bid'ah atau tidak bid'ah. Itu kan mau orang-orang tuh yang gituan aja dibahas itu. Pecah akhirnya. Akhirnya pecah. Kalau urusan istana, urusan kezoliman, urusan keadilan, gitu namanya ya. Itu pada diem aja. Atau bahkan mengatakan, wah demo itu bid'ah. Waduh, demo itu bid'ah. Kan banyak ngedemo nih. Demo ya. Demo artinya kritik terhadap. Kan kita tadi wajib apa tadi? Kalau mau jadi umat yang terbaik, apa tadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, gitu kan ya? Berdakwah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu kan satu diantaranya. Kan Nabi sudah memberikan itu, sudah memberikan arahan. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan apa? Mulut. Kalau tidak bisa dengan mulut, dengan hati, gitu kan? Tapi ini apa ya? Hati itu berarti dawat hati itu paling lemah itu, kata Nabi ya. Gitu kan ya? Nah, berarti demo itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi. Tapi demonya yang benar. Demonya yang benar, niatnya yang benar, itu ibadah, gitu kan ya. Tapi ada yang mengatakan, wah itu bid'ah itu kan begitu ya. Lalu kita nggak boleh mencemooh, itu silahkan saja begitu ya. Yang ini silahkan saja. Yang penting umat Islam bersatu, begitu harusnya. Ingat ini Habib yang belum wafat meninggal, yang belum lama wafat siapa? Jabir ya. Itu beliau bagus tuh. Kalau saya diminta imam di masjid, saya tanya dulu. Bapak di sini kalau subuh pakai kunut tidak? Tidak. Baik, nggak pakai kunut, begitu ya. Kalau di sini pakai kunut tidak? Pakai, boleh kunut. Setelah selesai sholat, di sini zikirnya dijaharkan tidak? Tidak, dia tidak menjaharkan. Di sini zikirnya jahat tidak? Jahar, beliau jaharkan, gitu ya. Itu kan urusan furu namanya, urusan furu. Harus tetap diikat itu. Kalau tidak, aduh, karena masalah ini sampai pada berantem di masjid. Di masjid saya berantem. Ya, antara DKM dengan jamaah yang punya pandangan supaya diterima orang, berantem kayak anak-anak di masjid. Ya Allah, saya bilang, bagaimana kalau begini urusannya ya? Jadi nggak boleh begitu berarti kita ya. Sebab ini yang membuat umat Islam jadi hancur. Baik. Ini siapa tadi nih? Imam siapa namanya? Ibnu Taimiyah. Ayat berbunyi, ya ayuhan nasu budu rabbakum pada surat Al-Baqarah. Wahai manusia, kita nih semuanya, ubudu, beribadahlah kepada Rabbmu. Ibadahilah Rabbmu. Ibadah.
Karena ini adalah tugas kita manusia ibadah ya tadi ya. Lalu ditanyalah oleh muridnya, wahai Syekh, ibadah itu apa? Gitu kan? Tadi kita kan bertanya tuh, karena tugas kita ibadah, lalu ibadah itu apa? Nah, wa ma furu'uha. Cabang-cabang ibadah itu apa saja? Apakah al-majmu'uddin dakhilun? Apakah semua perintah-perintah agama itu termasuk ibadah? Maka beliau menjawab, nih katanya, ya. Jadi yang namanya ibadah itu kan tadi tuh, mana asalnya apa tadi? Takluk, tunduk, patuh, berserah diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Kan kita disebutnya hamba ya. Kita hamba kan? Betul. Ya Allah, tunjukkanlah hamba. Kalau berdoa kan kita mengatakan kita hamba ya. Benar. Berarti kita ini sebagai hamba. Masa sebagai hamba kemudian petatang-petenteng melawan tuannya, ya digeprok sama tuannya. hamba saya melawan petatang-petenteng, melawan tuannya, pakai pacu, mau dipacu tuannya, ya dihajar sama tuannya. Kan gitu ya. Nah, kita sebagai hamba berarti harus merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Ya Allah, kan begitu ya? Benar. Nah, baik. Kata beliau, itu yang namanya ibadah itu adalah kata yang mencakup semua perbuatan. Semua perbuatan, semua perbuatan yang lahir, perkataan yang lahir. Perbuatan yang batin, perkataan yang batin. Yang disukai dan diridhoi Allah. Yang disukai dan diridhoi Allah. Jadi kita melakukan ini semuanya atas ketundukan kita kepada Allah, ya, penyerahan diri kepada ketaatan diri kita kepada Allah. Kita lakukan ini perbuatan yang Allah ridhoi, itu namanya ibadah. Semuanya ibadah. Nah, kita bilang tadi, ke kamar mandi aja ibadah. Karena Allah suka kalau kita berdoa sebelum masuk dan keluar berdoa ibadah. Jadi boleh jadi kita masuk surga karena ibadah kita di WC, boleh jadi. Ya, benar nggak? Kita masuk surga nih, ya pahalanya kurang nih. Tapi kita ketika di WC-nya tertib. Boleh jadi kita masuk surga karena ada pahala dari ya iya. Nih lihat nih. Pertama kata beliau, contohnya fasolah, disebut yang pertama itu sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling pokok. Gitu ya. Makanya kalau anak SD ditanya, rumah ibadah, tempat rumah ibadah Islam adalah masjid, gitu kan? Masjid. Karena masjid itu adalah ibadah yang paling pokok. Tapi jangan lupa harus diterusin. Harus diterusin ya. Jangan masjid doang. Kita bilang tadi makanya kalau itu di pasar tempat maksiat dong gitu ya. Jadi masjid itu adalah tempat yang paling pokok karena di situ kita melaksanakan ibadah yang paling pokok. Waz zakat, wasiyam wal haj. Nih. Ini mah sudah pokoknya kita sudah kenal lah pokoknya. Kalau mari kita beribadah. Maka konotasinya oh ya salat, oh ya zakat, oh ya puasa, oh ya haji, baca Quran dan sebagainya. Gitu kan? Kita lihat seterusnya. Wasidqu al-hadis. Termasuk ibadah itu adalah berkata benar. Jadi kalau kita ini berkata benar, itu ibadah. Loh, kok begitu? Iya, karena kita tunduk kepada Allah, aturan Allah kita ini harus jujur dan benar. Jadi nggak ada lagi nanti umat Islam yang ngomongnya nggak jujur. Wa'adaul amanah tadi yaitu menunaikan amanah. Menunaikan amanah ya.
Itu ibadah bukan? Itu orang-orang DPR MPR itu yang janji-janji dengan konstituennya. Itu kalau benar, waduh, bisa masuk surga itu. Ketika dia berangkat ke tempat kerjanya. Karena dia apa? Karena dia menunaikan amanah. Masalahnya kan kehidupan kita nggak begitu, enggak ya? Ya, janji sama janji, kerjaannya yang lain gitu kan. Janji sama begini, kerjaannya yang lain. Nah, padahal itu semuanya ibadah. Baik ya, karena waktunya sudah habis nih, sudah lama ya, terlalu lama ya. Kita simpulin. Ini pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan ya. Betul? Ya, kita simpulin. Pokoknya begini. Pokoknya gini. Ibadah itu mencakup semua ucapan, semua perbuatan, lahir dan batin. Ucapan di mana? Di WC sampai ke istana. Berarti ucapannya ya. Kalau di WC kita ngucapin apa? Doa itu kan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Itu ibadah bukan? Ibadah itu kan. Nah, jadi semua ucapan lahir dan batin, kelakuan dan batin yang disebut Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ada di sini. Yang kita, nah ini kita gambarin tadi ya, Tiffany. Ini nggak usah berpikir jauh. Kita ini kan sebagai makhluk politik ya, benar. Kita makhluk politik bukan? Ya iya, orang kita ada di negara kok. Emang kita adanya di awan. Kalau di awan boleh jadi kita bukan makhluk politik. Makhluk politik artinya makhluk yang hidup dalam sebuah negara. Betul? Itu ya. Nah, sebagai makhluk yang hidup dalam sebuah negara, berarti ini adalah tempat ibadah kita. Ekonomi. Kita makhluk ekonomi bukan? Iya, betul. Ya iya, orang tiap hari kita beli rokok. Tiap hari beli rokok, ibu-ibu kita beli terasi, beli cabai, emang apa itu? Itu kan urusan ekonomi. Makanya nanti ibu-ibu ini ketika beli cabai, itu uang cabai ya, nawarnya harus benar. Nawarnya harus benar. Cabai jelek begitu masa mahal amat gitu ya. Itu namanya tidak beribadah dia di dalam beli cabai. Karena kita tidak boleh itu menghinakan orang kan? Ada nggak aturan Islam boleh menghinakan orang? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, kita makhluk sosial bukan? Jelas ya. Apa nih? Budaya. Kita makhluk budaya, kita makhluk budaya. Kita makhluk hukum bukan? Ya iya jelas. Di Indonesia kan kita ada hukumnya. Kita harus bayar pajak, betul. Lalu lintasnya diatur ya. Kemudian kita harus bayar BPJS, betul. Harus setia dengan NKRI, kan gitu kan ya. Harus setia dengan Pancasila, harus setia dengan Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Tapi jangan lupa. Nanti kesetiaannya kerangka Islam ya. Kan tidak boleh mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam, gitu ya. Kan gitu ya. Sebab nanti kalau kita mau Islam, ambil tuh yang mananya? Sila pertama. Ini Islam kok, saya Islam kok. Ini sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil beradab. Dan seterusnya. Kalau kata founding father kita, founding father yang mendirikan negara ini, para ulama itu sila pertama itu yang menyinari sila-sila berikutnya. Ketuhanan yang Maha Esa menyinari sila-sila berikutnya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Itu harus disinari oleh ketuhanan yang Maha Esa, agama kan begitu ya. Baik ini. Kemudian ya jelas ya, keamanan. Kita ini makhluk yang mencari keamanan, harus menciptakan keamanan. Kemudian pertahanan keamanan sama ya. Kemudian ilmu tahun ini sangat jelas lagi. Kita ini homo yang belajar sejarah siapa? Kita ini homo sapiens, makhluk berakal. Lihat di sini. Ya. Jadi kalau bapak-bapak ngajar bahasa Inggris dapat pahala enggak? Dapat. Bahasa itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, jangan lupa ya. Ngomongnya orang macam-macam.
kok ada ngomongnya begini, apa mananya? Ada yang ngomongnya begini, ada yang, ini aneh-aneh gitu. Tapi ketika mereka ngomong dengan orangnya sendiri, itu bahasa yang menurut kita aneh, nggak ada aturannya apa, tapi paham gitu kan ya. Itu bagian dari bagi kebesaran Allah. Baik, Bapak Subhanahu kesimpulannya ya, kesimpulannya As-Said At-Qutub. Said Qutub, pernah dengar nama Said Qutub? Pernah? Di dalam tafsirnya apa yang terkenal? Fi Zilalil Quran. Di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Ya, itu membuat sebuah kesimpulan. Di antara rahasia kenapa itu Al-Fatihah menjadi wajib kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Kenapa? Lihat di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Jadi kita diingatkan terus kalau begitu bahwa tugas kita adalah beribadah. Jangan lupa penciptaan kita hidup beribadah dalam yang tadi ya, ibadah dalam arti yang tadi ya, bukan di masjid doang kan, bukan ya, bukan ya. Kita ini tugasnya adalah beribadah, maka diulang-ulang terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah berapa juta kali itu kita baca. Dan kecil nih. Tapi kita sudah belum nih melaksanakan ibadah seperti itu? Udah belum kira-kira? Udah kali ya? Udah ya. Pokoknya sampai meninggal nanti, kalau bisa nih kualitas ibadah kita makin bagus dan makin luas begitu ya. Di jalan kita ibadah, di pasar kita ibadah, di kantor kita ibadah, di DPR kita ibadah, di MPR kita ibadah, di kelurahan kita ibadah, di istana kita ibadah. Karena ibadah itu harus di mana? Di mana-mana. Di mana kita hidup, di situ kita beribadah. Baik. Lewat waktunya ya, Masya Allah. Mari kita akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri dengan membaca doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.